Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Boleh lambaikan tangannya, sukacita buat Tuhan Yesus. Haleluya, kita mengucap syukur hari ini. Setelah 1 minggu Tuhan memberikan kebaikan-kebaikannya bagi kita saat ini. Saatnya kita boleh memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita mau siapkan yang terbaik. Katakan kepada kanan kirinya, mari siapkan yang terbaik. Puji Tuhan. Kita menundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Karena kebaikan-Mu bagi kami. Karena kemurahan-Mu Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami mau selalu bersyukur. Selalu mengucap syukur Tuhan. Engkau baik. Haleluya. Bersama-sama kita angkat pujian. Membalas kasih yang ku terima darimu, dengan apa ku membalas cintamu. Oh Yesusku, sekali lagi katakan, dengan apa ku membalas kasih, Kau begitu besar, ku terima dari Haleluya. Dengan apa ku membalas cintamu, oh Yesusku, oh Yesus. Bersama-sama mengucap syukur. Selalu bersyukur, selalu bersyukur Tuhan, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Selalu bersyukur Tuhan, sebab Engkau baik. Dengan segenap hatimu katakan, dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cintamu, Yesusku, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Mari bersama-sama jemaat Tuhan kita angkat pujian ini. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kami selalu bersyukur Tuhan. Kau segalanya bagi kami. Katakan dengan apa? Dengan apa? Terima darimu Tuhan. Dengan apa? Dengan apa membalas cinta? Katakan Kau Yesusku, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur,
bangkit berdiri, kita mau naikkan ucapan syukur kita untuk Tuhan Yesus. Ku mau selalu bersyukur, haleluya. Selalu kami bersyukur Yesus, Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Sekali lagi dengan segenap hati, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau melihat setiap hati kami Tuhan Yesus, setiap ucapan syukur yang terbuat dalam hati kami Bapa. Selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, oh Bapa kami yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Sekali lagi dengan penuh pengagungan. Kau Bapa-Ku yang setia. Sembah Yesus, terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur, sungguh kami bersyukur, sebab Engkau baik Yesus. Kasih setiamu dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, sungguh Kau-lah yang baik. Segala penyembahan kami hanya untuk nama-Mu. Segala pujian dan hormat karena Engkau Allah yang baik. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, kasih setiamu bagi kami. Kami bersyukur, kami menyembah. Haleluya, haleluya. Yesus, Engkaulah yang terima hormat. Haleluya. Lebih lagi naikkan ucapan syukurmu bagi Tuhan. Haleluya Yesus, begitu baik, begitu indah yang Kau lakukan dalam hidup kami. Kami mau selalu bersyukur, sebab Engkau Allah yang hebat. Haleluya, oh Yesus. Hati kami menyembah, hati kami memuji Yesus Kristus Tuhan kami. Engkau dahsyat, Engkau baik. Haleluya, 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 haleluya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang sambil mengangkat tanganmu bagi Tuhan, katakan selalu bersyukur, selalu. Kau baik Tuhan, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Selalu bersyukur, selalu bersyukur.
karena Engkau Tuhan Yesus. Allah kami yang baik, perbuatan-Mu yang ajaib Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa kami yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Sekali lagi dengan penuh ucapan syukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Berikan kemuliaan bagi Yesus Allah kita. Kami mengucap syukur Tuhan. Yes, yes, yes. Haleluya. 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 Sungguh tidak ada duanya kasih-Mu dalam hidup kami, Bapa. Engkau luar biasa Tuhan. Engkau luar biasa. Kami mau selalu bersyukur Tuhan. Kami mau selalu meninggikan dan memuliakan Engkau. Hari ini Tuhan, kalau kami ada di tempat ini Tuhan, artinya kami siap untuk memberikan yang terbaik. Pujian kami yang terbaik, penyembahan kami yang terbaik hanya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bertahta di tempat ini Tuhan Yesus, urapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Yesus. Haleluya. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Coba boleh ditanya kanan kirinya, apa kabar? Ya, apakah ada yang memakai baju baru hari ini? Puji Tuhan, sebelum kita mulai pujian kita, saudara saya mau bertanya, mungkin di antara kita ada yang baru pertama kali hadir. Apakah ada yang baru pertama kali hadir? Tidak ada? Ada ya di belakang ya? Puji Tuhan, luar biasa Tuhan Yesus baik. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Apakah saudara hari ini ada yang datang dengan sakit penyakit? Saudara yang hari ini datang punya penyakit boleh lambaikan tangan? Oh ada, saya juga. Ada yang datang hari ini dengan masalah boleh lambaikan tangan? Oh enggak ada, puji Tuhan enggak ada yang punya masalah di tempat ini. Haleluya. Puji Tuhan, saya mau katakan saudara bahwa semua penyakit saudara hari ini, semua masalah saudara hari ini tidak ada artinya. Katakan sama-sama tidak ada artinya. Karena Yesus sudah mati, dia sudah bangkit mengalahkan segala penyakit saudara, segala masalah saudara di kayu salib. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Allah kita baik, haleluya. Bertepuk tangan buat Tuhan Yesus lebih lagi. Kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang hidup. Yes. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan lebih selamat. Anak Allah, anak Allah, Yesus katanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan dia mati, sebut namamu, tebus dosa hina, kubur kosong, membuktikan dia hidup. Dengan iman katakan, dia hidup, ada hari esok, pada hidup, tak gentar, karena kami tahu Tuhan, Kau yang pegang hari esok. Haleluya.
Saudara, ini tuh lagu yang paling luar biasa kata-katanya. Bahwa dia Yesus telah hidup. Saudara, selalu hidup dalam hidup kita, selalu hidup dalam hati kita. Amin. Saudara yang merasa Yesus hidup dalam hatinya boleh lambaikan tangan. Sebab dia hidup, ada hari esok. Mari jemaat Tuhan. Sebab dia hidup, kita gentar karena Sabda hidup, ada hari esok yang sabda hidup, kita gentar karena ku tahu yang pegang hari esok, hidup jadi berarti. Sekali lagi dari awal kita akan pujian ini. Anak Allah, anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup, sebab dia hidup, sebab dia hidup. Sabda hidup, ada hari esok. Sabda hidup, ku tak gentar karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti dia dengan imanmu. Hidup jadi sekali lagi, hidup jadi berarti sebab dia hidup. Yes, Engkau hidup Tuhan. Terima kasih Yesus, luar biasa, luar biasa. Mari katakan kanan kiri, aku tidak gentar. Yesusku hidup, aku tidak gemetar. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Karena Tuhan begitu mengasihi kita. Amin. Saat ini Tuhan, kami juga mau nyatakan betapa kami sangat mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Luar biasa yang sudah Engkau perbuat dalam hidup kami Tuhan. Luar biasa kasih-Mu Tuhan yang begitu luar biasa. Begitu indah Tuhan, begitu mulia. Saat ini kami mau nyatakan betapa kami juga mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau baik. Mari naikkan ucapan syukur-Mu bagi Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami mencintai Engkau, Allah kami yang hidup. Haleluya. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta dengan segenap hatimu.
cinta kepadamu, Yesusku, aku cintakan dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah, Yesus, tak terukur kasih-Mu, Yesus, sungguh ku cintakan. Mari jemaat Tuhan angkat pujian ini dengan kerinduan. Yesus, aku cinta Yesusku, aku cintakan dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah, Yesus, tak terukur kasih-Mu, Yesus, sungguh ku cintakan. Kami cinta Yesus, aku cinta kepadamu, Yesus, aku cinta kepadamu, Yesus, aku cinta kepadamu, Yesusku, aku cinta dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah, Yesus, tak terukur kasih-Mu, Yesus, sungguh ku cintakan. Kami begitu mengasihi Engkau, Tuhan. Luar biasa, Yesus. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Kita mau menyatakan kasih kita, cinta kita kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Katakan, dengan segenap hatiku, dengan segenap. Katakan dengan segenap hati, dengan segenap hatiku, dengan segenap. Sekali lagi, dengan segenap hati, dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah, Yesus, tak terukur kasih-Mu, Yesus, sungguh ku cintakan. Engkau Allah kami yang hebat, dengan segenap hati, dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya
cinta Kau, Yesus, tak terukur kasih-Mu. Sungguh ku cinta Kau. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Yesus, kami mengasihi-Mu Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Haleluya, haleluya. Kami mau lebih lagi mengasihi Engkau, Tuhan, sebab Engkau lebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih buat kasih-Mu. Kalau sampai hari ini kami ada juga karena kasih-Mu atas setiap kami. Sebentar kami akan mendengar firman, urapi berkati semua kami, supaya kami boleh mengalami kasih-Nya Tuhan penuh dalam hidup kami, sehingga hidup kami berjalan, bertindak atas dasar kasih Tuhan. Terima kasih, kami siap mendengar firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Roma pasal yang ke-15 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Roma pasal yang ke-15 ayat 1 sampai dengan yang ke-7, demikian bunyi firman Tuhan. Ya, saya tunggu Bapak Ibu bisa membukanya lewat apapun, atau yang kurang jelas bisa lihat langsung di depan. Demikian bunyi firman Tuhan, Roma pasal 15 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Amin. Jadi kalau kita berbicara mengenai bulan ini yang merupakan bulan kasih, kita harus mengerti bahwa kasih berasal dari mana? Ya. Sebab ada banyak kasih yang kita alami, yang terjadi dalam hidup kita. Kalau kita bicara tentang kasih, kita harus kembali melihat dari mana kasih itu berasal. Kalau kasih itu berasal dari Allah, pasti kasih itu tidak mengecewakan. Amin. Saya mau bertanya kepada semua kita, ada di antara kita pernah kecewa? Lambaikan tangan yang pernah kecewa. Kenapa kecewa? Karena kita berharap akan kasih, tapi bukan kasih yang berasal dari Tuhan. Tapi kasih berdasarkan kasih manusia yang seringkali bersumber dari dunia ini. Sehingga kasih itu penuh ketawaran, penuh kepalsuan. Pernah dengar singkatan PHP? Memberi harapan palsu. Itulah kasih manusia. Janji tinggal janji. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Ya, itu manusia. Dan itu juga lagu juga. Betul Pak Wadi ya? Iya, ada Pak Wadi ya. Dan ternyata kasih yang dari dunia, dari manusia penuh kekecewaan.
Tapi kasih yang kekal yang kita terima dari Tuhan tidak pernah mengecewakan. Amin. Biarlah setiap kita sadar, bangkit. Kenapa? Karena kita tahu kita orang yang dikasihi Tuhan. Sebab Yesus Kristus telah mati bagi kita supaya kita menerima kasih itu. Dan setelah kita menerima kasihnya Tuhan, kita harus menyebarkan, bertindak di dalam kasih, melangkah di dalam kasih, berkata-kata di dalam kasih. Sebab Allah itu kasih. Kalau kasih Allah memenuhi kehidupan kita, maka yang kita kerjakan, yang kita katakan, yang kita lakukan, dasarnya kasih. Dan kasih itu tidak sekedar omongan, atau dalam bahasa sederhananya, omong tok, iya. Tapi kasih itu tindakan. Apa tindakan kasih yang harus kita lakukan? Sebab orang yang mengasihi Tuhan itu terpancar, terekspresi dari bagaimana dia mengasihi sesamanya. Bagaimana orang bisa berkata aku mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan? Wong dengan sesamanya saja, dalam bahasa Jawanya itu angel mengasihi, atau dalam bahasa Inggris angel. Sulit untuk mengasihi, angel. Iya. Kita harus melangkah dalam tindakan kasih. Tindakannya apa? Tidak menyimpan hal-hal yang negatif. Seringkali kalau kita mendengar istilah asumsi, kita seringkali menyimpan hal-hal yang negatif, dimulai dari asumsi. Apa itu asumsi? Apa sejenis makanan? Tetapi ini pengertian. Asumsi itu dugaan yang diterima sebagai dasar landasan berpikir yang kita anggap benar. Sehingga kita berasumsi terhadap orang, terhadap pemerintah, terhadap apapun juga, siapapun juga yang kita jumpai. Dan kita berpikir negatif yang kita simpan dalam-dalam. Dan itu tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik. Ya. Ada berapa banyak kita seringkali berasumsi terhadap orang lain. Tetangga kita, bahkan suami, istri, anak-anak punya asumsi. Pikiran yang negatif terhadap orang. Menilai orang dengan negatif. Udah ini kok sering banyak masalah. Mungkin dosanya juga banyak. Itu asumsi kan? Ya. Saya pernah salah dalam berasumsi mungkin tahun lalu. Saya pernah menyatakan mengenai sebuah contoh memikul salib. Saya memberi contoh yang merupakan asumsi saya, yang akhirnya itu tidak terbukti. Saya pernah berkata pikul salib itu dengan contoh begini. Ada seorang polisi yang punya kapasitas, kualitas yang layak untuk diangkat sebagai Kapolri. Saya pernah berkata begitu kan. Tapi berhubung dia Nasrani, tidak terjadi pengangkatan. Tapi itu asumsi, dan pada akhirnya sesaat setelah saya menyampaikan hal itu, tiba-tiba Bapak Presiden mengajukan calon Kapolri yang disetujui oleh DPR, dan dia seorang Nasrani. Berarti saya asumsi kan, berasumsi terhadap pemerintahan. Berarti saya berpikir negatif kan? Atau istilahnya sekarang saya agak nyinyir, tahu ya? You understand nyinyir? Ya. Asumsi saya salah. Dan itu terjadi. Bukan hanya itu saja, untuk menunjukkan kesalahan saya, Tuhan izinkan, bukan kebetulan ya, pada waktu itu saya mendaftar vaksinasi antivirus di BKGS. Dan karena antrian cukup panjang, rombongan saya salah satu anggotanya, digabungkan dengan program vaksinasi Polri, jadi satu dengan kepolisian. Akhirnya saya kumpul di Polres, ya, naik bis pariwisata, dikawal polisi. Padahal saya punya asumsi yang kurang baik kan, loh, istilahnya dalam bahasa saya diwelehne, naik bus pariwisata, dikawal sampai ke Semarang dengan kan
pengawalan kan cepat kan berarti kan. Di sana selesai vaksinasi saya duduk-duduk, istilahnya leyeh-leyeh sambil mikir. Asumsi saya sangat salah terhadap negara, terhadap pemerintah yang baik, terhadap kepolisian. Saya duduk, di sebelah saya kan ada panggung kecil, ada mic satu. Tiba-tiba datang rombongan ruguduk. Siapa yang datang? Kapolri memberi sambutan, selamat datang Bapak Ibu. Saya duduk termenung. Tuhan, saya malu. Iya kan? Benar. Loh, apa ada peristiwa yang kebetulan atau khusus mencelikkan mata saya? Seringkali kita berasumsi, berpikir negatif terhadap orang, terhadap negara, terhadap institusi tertentu, dan itu salah. Dan itu kita biasakan untuk terus menguasai kita. Hal yang sederhana kan? Ya. Nggak usah jauh-jauh sampai negara. Dengan keluarga kita, seringkali kan kita berpikir negatif. Pernah ya? Pernah atau tidak? Dengan suami, anak, bahkan tetangganya. Tonggoku kok ngene ya? Tonggoku kok sering beli-beli ya? Uangnya dari mana? Asumsi lagi kan, ya kan? Dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang hidup dalam kasih, tindakannya tidak menyimpan hal-hal yang negatif, tapi saling mengasihi. Apa yang menghalangi kita saling mengasihi? Karena kita sudah terlanjur menyimpan yang negatif. Misalnya dengan seseorang, si A, kita tidak bisa mengasihi karena sudah terhalang oleh pikiran yang negatif, benar nggak? Kita tidak bisa berkomunikasi dengan lancar, kita tidak bisa apa adanya, bergaul, mengasihi, menerima. Karena sudah terlanjur menyimpan pikiran negatif. Asumsi kita, dugaan kita, negatif, dan negatif. Bisa nggak orang Kristen mengalami hal itu? Hari-hari ini yang kita simpan, hal-hal yang baik atau hal-hal yang tidak baik. Itu keputusan kita. Hari-hari ini yang kita simpan itu berasal dari apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan. Kalau kita mau hidup dalam kasih, bertindak dalam kasih, Filipi pasal yang keempat ayat 8 berkata apa? Jadi akhirnya semua yang benar, nah itu kalau kita memikir semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Sudah belum? Memikirkan yang benar, yang mulia, yang suci, yang manis. Seringkali pikiran kita apa? Salah. Pikiran kita apa? Tidak suci, tidak manis, tapi malah pahit. Sehingga kita tidak menikmati anugerah Tuhan, di mana kita melihat orang dan bisa menerima apa adanya. Kita bisa menerima semua orang. Kan firman Tuhan dalam Roma tadi mengatakan terimalah orang, semua orang. Tapi karena pikiran kita negatif itu menghalangi untuk kita bisa menerima orang. Sebab itu apa yang disebut kebajikan yang patut dipuji, pikirkanlah. Amin. Hari-hari ini mari kita mengevaluasi apa yang kita pikirkan. Positifkah, negatifkah? Itu keputusan kita, tergantung kita. Kalau kita berpikir positif, hal yang baik yang kita terima. Tapi kalau pikiran kita sudah berasumsi negatif, ya akhirnya omongan kita, tindakan kita juga negatif. Itu sebabnya yang pertama, tindakan kasih itu apa? Tidak menyimpan hal-hal yang negatif, dibuang yang negatif. Amin. Ya, anggap saja itu, istilahnya saya pernah membaca stiker, buanglah mantan pada tempatnya. Buanglah hal yang negatif, dan terimalah sesuatu dari firman Tuhan yang membawa kepada kita kepada kebaikan, kebajikan, kesucian, kemurahan. Itulah orang-orang yang hidup di dalam kasih. Amin, Bapak Ibu. Haleluya. Dan orang yang bertindak dalam kasih, dia pasti memberi.
Kalau sudah berpikir memberi, ini, uang ini belum tentu. Sebab ciri pikiran dunia adalah mengambil, sedangkan ciri dari kasih Allah adalah memberi. Dunia ingin mengambil, dan mengambil sebanyak-banyaknya. Kasih adalah memberi melampaui semua alasan. Ya, ini satu pertanyaan dan pernyataan untuk kita. Kita ini menuju sesuatu yang nyata, menjalani kehidupan yang nyata. Apakah hari-hari ini kita suka memberi atau suka menerima? Senang mana? Memberi atau menerima? Tentunya jawaban kita secara rohani senang memberi. Ini contoh aja, kalau kita makan bersama teman kita, lebih senang dibayari atau membayari? Tanya. Kalau diajak makan teman kita gitu, lebih senang dibayari atau membayari? Ya, gak ada yang jawab ya. Gini loh, kalau setelah makan itu perasaan kita plong gitu, pas bayar atau pas dibayari perasaan kita plong gitu. Biasanya pas dibayari ya, plong lego, makan gratis. Di sini nggak ada, semua itu kalau makan ada yang ngajak makan mesti berebut saling membayari gitu ya. Sampai membayar, kembaliannya kasihkan. Wah, maksudnya kasihkan saya lagi. Ini contoh sederhana ya. Dunia itu prinsipnya mengambil, untung dan untung. Maka Taurat dituliskan salah satunya, jangan mencuri, jangan mengingini. Kenapa? Karena itu tabiat lama, tabiat manusia yang berdosa itu begitu, mengambil untung sebanyak-banyaknya dan sebagainya. Sebab itu dikatakan, kalau kita ini masih memiliki sifat dasar dosa, kita biasa lebih senang apa? Menerima, mengambil di luar apa yang sudah ditentukan, yang akhirnya muncul dosa lagi. Itu sebabnya kita telah diubahkan dari sifat yang dipenuhi dosa menjadi manusia ciptaan yang baru, yang hidupnya tentunya di dalam kasih. Dan orang yang hidup di dalam kasih itu lebih tertarik untuk memberi. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ada enggak di sini hobi memberi itu? Ada? Pasti jawabannya kok enak. Iya. Saya memberi contoh, ada sebuah gereja di Gereja Betel Indonesia itu ada wilayah namanya daerah ya, daerah Jawa Tengah, daerah Surabaya dan sebagainya. Ada tiap daerah itu pasti ada mobil ya, mobil apa itu? Dinas ya istilahnya. Jadi itu mobil BPD, jadi mobil Badan Pekerja Daerah. Ini bukan asumsi, saya mendengar ya. Ternyata mobil itu adalah pemberian dari sebuah gereja lokal. Padahal kalau dilihat ada beberapa BPD, ada sekitar 46 BPD mendapat mobil baru dari sebuah gereja lokal yang mau memberi untuk semua wilayah. Dan bukan mobil bekas ya, mobil baru dibagi. Katanya Jawa Tengah urutan ke-18 gitu dan sebagainya. Semua diberi mobil untuk kantor dari sebuah gereja lokal. Dan gereja itu tidak besar, gereja itu ya biasa aja dan tidak terlalu terkenal pendetanya. Tapi memberi. Apakah gereja itu makin kekurangan? Tidak. Bahkan gereja itu punya program, programnya apa? Setiap bulan memberi, jadi mencari siapa yang harus diberi loh, hebat enggak? Programnya itu kok program memberi, kan harusnya program itu KKR, seminar gitu kan, nah itu program kok memberi ya, loh itu ternyata program yang jelas, tindakan kasih itu memberi. Kita punya agenda enggak? Hari ini aku akan memberi,
Gitu. Punya agenda gak? Nah iso ya menerimalah. Memberi. Itu lebih baik memberi daripada menerima. Katanya bagi yang tidak mau memberi. Tapi tindakan kasih itu memberi. Dan memberi tidak harus uang. Orang yang mengampuni itu memberi. Matius 5 ayat 39. Tetapi aku berkata kepadamu apa? Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi mana? Pipi kanan, berilah. Loh, perhatikan loh. Tidak ada kan tulisannya balaslah. Beda kan? Sangat jauh berbeda. Berilah juga kepadanya apa? Pipi kiri. Itu memberi. Artinya tidak menuntut balas. Malah kejahatan dibalas dengan kebaikan. Berilah. Ada yang bisa, oh siapa keponakan saya? Anya sini, Anya. Saya mau latihan seperti ayat itu kayak apa? Menampar, ya. Sininya. Ya kan saya cari yang fisiknya kuat dong. Masa yang kecil ya, wah ya. Contoh sebentar, Nek, enggak apa-apa ya. Iya. Enggak keras-keras ya. Setengah kekuatan saya. Sininya ya. Ayat itu berkata begini, ada saya tingginya sama ya. Iya. Siapapun yang menampar pipi kanan, yang kanan mananya pipinya? Loh, kanan. Ya, oke, kanan. Berarti kalau orang ini ditampar pipi kanannya, yang nampar gimana cara namparnya? Kalau badminton ini apa namanya? Tangan belakang ya, maksudnya punggung tangan ya. Backhand kan tangan kebalik ya. Gini kan, splash itu ya. Lalu berilah juga pipi kiri sebelahnya. Lega rasanya gitu kan. Di Timur Tengah itu penghinaan yang tertinggi itu menampar dengan punggung tangan. Jadi menghina Dina itu namanya. Bukan menghina Dina. Sangat menghina gitu. Ya, itu penghinaan level tertinggi. Menampar dengan tangan, ya, punggung tangan ini. Di aturan bangsa Yahudi, orang yang melakukan itu balasannya 2 kali lipat. Jadi kalau namparnya biasa gitu, didenda 200 dinar. Padahal 1 dinar itu upah kerja sehari. Berarti ketika orang menampar itu dendanya kerja 200 hari. Hampir 1 tahun kan. Gaji kerjaannya dibayarkan sebagai denda karena menampar orang. Tapi kalau namparnya pakai punggung tangan, 2 kali lipat, berarti 400 dinar. Kerjaan 1 tahun lebih untuk membayar denda itu. Tapi firman Tuhan berkata, sekalipun kamu dihina Dina, maaf ya, sangat dihina, berilah, ampunilah, kasihilah. Bisa enggak? Enggak bisa kalau secara manusia, benar enggak? Titenono kowe, ya ini cara bahasa Jawa ya. Entenono neng stasiun balapan. Tapi di dalam kasihnya Tuhan, kalau hidup kita dipenuhi kasih Tuhan, memberi pengampunan bisa? Bisa, karena Tuhan bekerja dalam kita. Amin. Mari kita sedikit mengevaluasi. Masih ingat orang-orang yang menampar kita? Menampar bukan langsung ya, menghina kita, ingat? Tuhan berkata apa? Berilah pengampunan, amin. Kasihilah, amin. Ya. Biasanya kalau kita ingat orang-orang yang menyakiti kita, mengecewakan kita, menghina kita, kita itu membayangkan secara alam roh, pengennya tak tampar, ya gitu kan.
Tapi padahal sebenarnya ketika ditampar suruh berikan pipi, tapi secara manusia nggak sanggup, bener nggak? Membayangkan secara imajinasi gitu. Wah, bahasa Jawa maaf ya, pengennya tak kampleng ini. Tapi Tuhan tidak begitu. Kasihnya Tuhan membuat kita bisa memberi tanpa alasan apapun. Memberi adalah definisi memberi. Memberi adalah ya memberi. Enggak ada definisi memberi adalah dengan cara begini. Memberi. Pernah ibu-ibu memberi uang saku anak? Biasanya pesannya apa? Ini uang saku untuk ini. Banyak pesanan, padahal uang sakunya enggak seberapa. Pesanannya banyak, ini. Nah, berapa yang diberi? Ya langsung diberi. Tuhan ini memberi enggak begitu loh. Memberi ya memberi. Aku berkati engkau, untuk apapun juga terserah. Ya benar enggak? Tuhan apa pernah memberkati kita? Ingat, itu untuk beli beras. Tuhan pernah memberkati kita? Begitu? Pesan jangan untuk beli baju. Saya begitu. Bajumu sudah banyak, misalnya Tuhan memberi ya memberi. Ya, benar enggak? Beda kan manusia memberi sama Tuhan memberi. Kalau kasihnya Tuhan memenuhi kita, ketika kita memberi, tidak ada alasan apapun juga untuk tidak memberi. Amin. Haleluya. Sudah memberi, tidak hanya uang, memberi perhatian, memberi pengampunan, ya. Itu tanpa kasihnya Tuhan tidak mungkin, mustahil, mustajab, nehi. Ya. Itu sebabnya tindakan kasih juga yang ketiga membawa sukacita. Oh ya, soal memberi tadi itu sebenarnya sebuah proses. Karena tiap orang itu punya kebiasaan yang berbeda. Bahkan punya perjalanan proses yang berbeda. Ketika orang itu meresponi dengan benar, maka dia memberi itu bukan suatu beban, tapi sebuah kesukaan. Contoh sederhana, saya dengan istri saya beda kalau soal memberi. Ya. Kalau istri saya memberi ya, kalau saya memberi juga, tapi memberi pirose. Ya beda kan. Contoh sederhana, kalau parkir gitu dia lebih sering kembaliannya tidak diminta. Kalau saya beda, karena mau parkir lagi, maunya begitu loh ya. Jadi kalau dikembalikan gitu saya terima untuk parkir di tempat lain gitu loh. Itu sebenarnya alasan. Alasan apa? Memang beda pembawaan. Tapi di dalam Tuhan kita makin berkemurahan, amin. Makin suka memberi. Ya kembali mengulang pertanyaan, masih suka memberi atau lebih suka menerima? Jawab dalam hati ya, karena proses itu akan menjadi lebih baik kalau kita meresponinya dengan benar. Sebab tindakan kasih itu bukan kata-kata. Ketika ada teman kita kesusahan begitu ya, mudah-mudahan kamu senang ya, mudah-mudahan kamu diberkati. Tak doakan ya, diberkati, jalan, gerak, ya. Begitu. Dia berubah senang, ya senang didoakan, dikuatkan imannya. Tapi kan kantongnya tetap tidak ada isinya. Tindakan kita apa? Memberi, begitu. Dan itu tidak mudah, karena seringkali kan kita ini tidak, kadang pas, kadang berkelebihan, tapi tidak terlalu lebih. Tapi ingat, seorang anak kecil dia hanya punya 5 roti dan 2 ikan, dia memberi. Seorang janda di Sarfat, dia hanya punya segenggam tepung dan minyak yang sedikit, dia memberi. Jadi ternyata memberi itu tidak menunggu berlebihan, amin. Merupakan tindakan kasih yang nyata. Itu sebabnya mari kita memberi. Apapun juga, pengampunan, termasuk uang kita. Kalau perpuluhan itu memberi atau tidak? Saya memberi bukan, itu mengembalikan karena itu punyanya Tuhan. Oh, saya sudah memberi perpuluhan. Perpuluhan itu bukan pemberian, itu miliknya Tuhan. Benar? Ya jadi saya sudah hari ini memberi perpuluhan. Itu bagiannya Tuhan. Jadi kita hanya mengembalikan. Karena semuanya itu titipan, benar gak?
Saya pernah menyampaikan lah ya, jangan kita kalah dengan yang parkir di kota. Ada mobil, ada banyak motor gitu. Dia yang parkir itu berkata, ini semuanya ini titipan. Lah memang bukan miliknya. Kita ini yang kita miliki juga titipan Tuhan yang harus kita kelola dengan baik. Itu sebabnya mari kita belajar membawa sukacita. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Orang yang dipenuhi dengan kasih Tuhan itu membawa sukacita, sebab dunia ini sudah kehilangan sukacita karena situasi pandemi. Bahkan kemarin ada gempa di Jawa Timur ya. Bapak Ibu saudara yang punya saudara di Jawa Timur, lambaikan tangan. Ya, ada gempa di Jawa Timur yang di daerah Malang, Kabupaten Malang, dan di pantai selatannya ya, pusat gempanya. Saudara-saudara kita banyak menghadapi masalah pergumulan bencana alam. Ada kesusahan dan mereka menunggu kabar sukacita, tindakan kasih, kabar baik. Injil itu adalah kabar baik, berita sukacita. Tentang apa? Tentang dosa yang diampuni, tentang perkara yang sulit, yang sukar. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu berita sukacita. Bahkan menghadapi pergumulan apapun, pertolongan Tuhan dinyatakan pada waktunya. Itu berita sukacita. Itu sebabnya kalau kita ini mengalami kasih-Nya Tuhan, beritakanlah, bagikanlah. Itulah sukacita yang menjadi bagian dari kerajaan Allah. Sebab Injil kerajaan Allah itu bukan makan minum, tetapi apa? Soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Kalau kita hidup di dalam kasih, mari kita membagi sukacita kita kepada setiap orang. Amin. Ini satu contoh. Kehadiran kita itu membawa sukacita enggak? Misalnya dalam keluarga, kalau suami datang di rumah, semua jadi bahagia, itu kelihatan berarti membawa sukacita. Kalau kehadiran seorang suami misalnya gitu, di sebuah keluarga, awas, polisi teko, misalnya begitu, ya, pada takut begitu. Ya, tergantung bagaimana kita membawa kasih itu sebagai sukacita bagi keluarga kita. Sebab kita ini seringkali berkata, aku mengasihi semua orang. Enggak usah jauh-jauh, enggak usah orang yang di kutub utara. Bagian keluarga kita, ya, di antara keluarga kita ada suami, ada istri, ada anak, ada ipar, ada menantu, ada mertua. Semuanya, kalau kita punya pikiran yang positif, kita bisa menerima semuanya, mengasihinya, dan membawa kepada sukacita bersama-sama. Amin. Bahagia itu sederhana. Amin. Caranya bagaimana? Hidup dipenuhi dengan kasih pasti membahagiakan banyak orang. Sebab ada banyak orang bahagia karena lihat orang susah. Betul gak? Kita ini susah ketika lihat orang bahagia, itu dunia. Tapi kalau kita ikut berbahagia saat orang lain bahagia. Kalau tuh dunia ini susah, kita membahagiakan mereka, membawa kabar baik, sukacita karena kasih-Nya Tuhan. Kita pancarkan lewat perkataan kehidupan kita, lewat pemberian kita, lewat pikiran kita yang positif terhadap banyak orang. Kita bisa menerima semua orang apa adanya. Amin. Ya. Tengok kiri kanan kita, muka belakang. Kalau kita lihat mereka, saudara kita melihatnya dari sisi kelebihannya atau kekurangannya? Ya biar seimbang dua-duanya, begitu ya. Belajar hari-hari ini melihat sisi baiknya, positifnya, supaya kita bisa bertindak dalam kasih-Nya Tuhan. Amin. Jadi buang jauh-jauh hal-hal yang negatif. Kita akan pasti bisa melangkah dalam kasih, mengasihi, menerima. Kenapa orang tidak bisa menerima satu dengan yang lainnya? Karena pikirannya negatif terus. Ya, tidak bisa mengasihi, terhalang dengan pikiran yang negatif. Itu sebabnya bawalah kasih dengan sukacita, dengan kita memberi pengampunan, memberi apa yang kita miliki, dengan tidak menyimpan hal-hal yang negatif. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.
Haleluya. Sudahkah kita mengasihi seperti yang Tuhan kehendaki? Sebagai umat tebusan tidak ada hal yang lain yang pantas kita lakukan selain meneladani Tuhan Yesus yang mengasihi tanpa pamrih. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Renungkan lagu ini, sebab kita menerima kasih-Nya Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Haleluya. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, mari bangkit berdiri bersama. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang segenap hati katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku. Sekali lagi, ku mau selalu. Oh, terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan. Syukur Yesus yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami bersyukur Yesus. Kasih-Mu memenuhi setiap hati kami. Untuk kami melangkah dalam kasih-Mu, memberkati, memberi, membawa sukacita bagi banyak orang. Oh, kasih setia-Mu nyata dalam hidup kami. Kami bersyukur. Engkau yang memampukan kami melangkah dalam kasih-Mu. Sebab Engkau Allah yang mencintai, kasih setia. Oh, Rama-Lama Siri Nama-Lama. Kami mau mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, seperti Engkau yang lebih dulu mengasihi kami, mengasihi, mencintai. Oh, Rama-Lama Sikini Nama-Lama. Kasih-Mu memenuhi setiap hati. Untuk kami mengasihi-Mu, untuk kami mengasihi sesama kami dengan kasih setia-Mu Tuhan.
mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang kami bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Berikan tepuk tangan bagi Bapa yang setia. Haleluya, haleluya. Yesus setia. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih untuk cintamu, kasihmu yang sudah menyelamatkan kami. Sekarang keputusan kami untuk kami bertindak dalam kasih, mengasihi, mengampuni, memberi, membawa sukacita kebahagiaan bagi banyak orang. Itu keputusan kami. Sekalipun ada banyak orang menyusahkan kami, menghina kami, melupakan kami, mengecewakan kami, kasih Tuhan itu cukup bagi kami. Memenuhi hati kami untuk kami saling mengasihi. Tanpa alasan apapun kami tetap mengasihi. Karena kasih-Nya Tuhan nyata dalam hidup kami. Terima kasih. Kami selalu bersyukur sampai hari ini kami ada. Sebab karena kasih-Mu. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom semua Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua pagi hari ini. Saya sedikit memberikan pengumuman tambahan bahwa minggu ini kita bisa mulai mengadakan mesbah keluarga di rumah kita masing-masing. Bagi keluarga yang tidak lengkap bisa bergabung di keluarga-keluarga mesbah terdekat ya. Jadi setelah selesai ibadah nanti kami akan memberikan bahan seperti ini ya, bahan untuk mesbah keluarga. Nanti kita akan mulai di minggu ini. Nah, form-form yang telah kami berikan kepada mesbah-mesbah keluarga bisa nanti dituliskan dan dikembalikan ke gereja untuk kami data sebagai administrasi buat kami ketahui apakah mesbah-mesbah keluarga ini aktif atau mempunyai kendala-kendala yang lain. Nanti kami akan membicarakan kepada Bapak Gembala untuk kedepannya. Nah, info berikutnya nanti ada persembahan di mesbah keluarga nanti bisa dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam persembahan yang disediakan di gereja. Demikian info yang dapat kami sampaikan. Demikian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ko Tony, Tuhan memberkati. Saudara, pengumuman tambahan untuk tadi mungkin kesalahan mengucap ya dari Mulmet. Minggu depan akan diadakan Victorious Youth. Bukan Victorious Kid, tapi Victorious Youth yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Muda Nathanael Krisnanto. Jadi Youth, minggu depan kita akan hadir dalam ibadah. Amin. Amin Youth. Puji nama Tuhan. Kami mengingatkan kembali Bapak Ibu Saudara untuk tetap menjaga protokol kesehatan dengan mencanangkan 5M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan itu pokoknya. Lupa. Puji nama Tuhan, kita mengucap syukur persembahan kami
persiapkan di depan. Bapak Ibu Saudara boleh mempersiapkan persembahan saudara untuk boleh diberikan di kotak persembahan di depan. Demikian juga dengan Bapak Ibu yang mempunyai anak sekolah minggu boleh memberi persembahan sekolah minggu. Mari kita akan menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama, kita mau angkat pujian ini. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Di akhir daripada ibadah kami pagi hari ini Bapa, kembali kami datang kepadamu. Kami bersyukur Engkau sudah menyertai dari awal sampai akhir. Yes. Kiranya apa yang sudah kami lakukan ini benar-benar berkenan di hadapan Amin. hadirat-Mu, merupakan persembahan yang berkenan sungguh-sungguh kepadamu Tuhan. Terima kasih, kami kembali pagi hari ini mau memberkati bangsa kami. Tuhan, kiranya seluruh bangsa ini, bangsa Indonesia, pulau-pulau yang ada Tuhan. Oh Tuhan, kiranya Engkau berkati supaya menjadi bangsa yang benar-benar bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Bahkan apa yang sedang terjadi hari-hari ini, oh Tuhan, bencana alam di NTT, demikian juga di Jawa Timur kemarin. Kami mohon belas kasihan-Mu untuk semua yang ada di sana Tuhan. Tangan-tangan yang sudah diulurkan untuk memberkati mereka, Tuhan kembali memberkati dengan berlipat kali ganda. Dan Tuhan pakai tangan-tangan yang menyalurkan supaya itu boleh sampai kepada mereka yang membutuhkan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk Bapak Presiden kami. Kami berdoa Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan dan seluruh jajaran yang ada. Tuhan berikan kemampuan, terutama hati yang takut akan Tuhan, supaya mereka dapat memerintah bangsa ini dengan lebih baik lagi. Tuhan, supaya bangsa ini menjadi bangsa yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Amin. Terima kasih. Demikian juga kami berdoa kepadamu Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang hari-hari ini sedang memberitakan Injil kemanapun mereka pergi. Tuhan sertai dengan urapan yang dari Tuhan. Tuhan pakai supaya melalui Tuhan pemberitaan Injil ini banyak jiwa boleh dimenangkan, dibawa dalam kerajaan Allah. Terima kasih. Demikian juga dengan hamba-hamba Tuhan yang melayani tempat ini, mulai dari Bapak Gembala, seluruh staf penggembalaan, bahkan seluruh yang terlibat di dalam pelayanan pagi hari ini. Kami mohon Tuhan berkati mereka berlimpah-limpah. Kesehatan mereka Tuhan jagai. Tuhan lindungi kemanapun mereka pergi. Tuhan sertai dalam pekerjaan, kuliah, sekolah mereka. Tuhan berkati semuanya, keluarga, rumah tangga mereka. Terima kasih ya Bapak. Seluruh jemaat Tuhan yang ada pagi hari ini Tuhan berkati. Bahkan yang tidak hadir, yang akan mengikuti ibadah online nanti sore, Tuhan juga berikan kerinduan, rasa haus dan lapar akan Tuhan. Supaya mereka boleh menemukan ketika mereka mengikuti ibadah. Terima kasih. Sebentar kalau kami akan kembali, Tuhan juga akan memberkati tangan-tangan yang akan diulurkan untuk memberi, mengembalikan hak milik Tuhan. Tuhan berkati mereka dengan berlimpah-limpah. Terima kasih. Bersyukur kepadamu ya Bapa. Kalau kami boleh menaikkan doa-doa kami juga ingat akan saudara kami yang tidak bisa hadir. Mungkin saat ini terbaring sakit, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang dalam kesulitan masalah Tuhan bukakan jalan. Terima kasih Tuhan, bersyukur kepadamu dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami peralakan segala doa dan permohonan kami. Haleluya, makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat ibadah pagi hari ini. Biar Engkau selalu senantiasa dipuji, dimuliakan lewat hidup kami Tuhan. Dan biarlah kami terus mengalami kasih Tuhan hari lepas hari. Kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Biar kami boleh semakin mengasihi Engkau lebih lagi. Mengasihi saudara-saudara kami, mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Terima kasih Tuhan.
Sebentar kami akan undur diri, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, terimalah berkat Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Pengumuman tambahan tim Pression Worship, hari ini kita ada fellowship setelah ibadah. Tetap tinggal, jangan pulang dulu. Anak-anak. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan dia hidup, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan dia hidup, sebab dia